Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baiklah, kami dari pemakalah yang pertama ingin memaparkan makalah kami yang berjudul Metode Memahami Hadis. Sebagaimana kita ketahui, hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz secara tegas meriwayatkan urutan antara Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Bahwasanya Rasulullah SAW hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Beliau bertanya kepada Mu'adz, bagaimana memutuskan perkara jika diajukan kepadamu? Maka Mu'adz menjawab, aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Rasul bertanya lagi, apabila engkau tidak menemukan jawabannya di dalam kitab Allah? Mu'adz berkata, aku akan memutuskannya dengan sunnah atau hadis. Rasul selanjutnya bertanya, bagaimana kalau engkau juga tidak menemukan di dalam sunnah, hadis, dan tidak di dalam kitab Allah atau Al-Quran? Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku. Rasul SAW menepuk dada Mu'adz seraya berkata, Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan Rasulnya. Argumen di atas menjelaskan bahwa kedudukan hadis berada pada peringkat kedua setelah Al-Quran, dan menjelaskan bahwa hadis merupakan hal yang penting bagi umat Islam, dan tentunya untuk menggunakan hadis sebagai landasan ajaran Islam, kita perlu untuk mengetahui metode untuk digunakan dalam memahami hadis. Dan makalah ini kami buat untuk menjelaskan bagaimana metode dalam memahami hadis. Baiklah, selanjutnya pengertian hadis. Hadis menurut bahasa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah jadid. Jadid adalah lawannya qadim atau artinya yang baru. Yang kedua adalah qarib. Qarib adalah yang artinya dekat, yang belum lama terjadi, seperti dalam perkataan hadisul ahdi bil Islam, orang yang baru memeluk agama Islam. Yang ketiga adalah khabar. Artinya adalah warta atau berita, yakni ma yatahaddatsu bihi mayanqalu, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Yang kedua, hadis menurut ahli hadis, diantaranya Al-Hafiz dalam Syarah Al-Bukhari dan Al-Hafiz dari Asy-Syakhawi adalah segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, hadis menurut ahli usul hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan takrir Nabi yang bersangkutan dengan hukum. Bagian C, hadis sebagai fakta sejarah. Dari Rasulullah SAW keluarlah berbagai mutiara yang sangat berharga bagi perkembangan Islam, yakni sunnah atau hadis. Hadis selalu berkembang luas di dunia Islam dan menyebar ke berbagai daerah di luar Hijaz. Seiring dengan semakin menyebarnya wilayah kekuasaan Islam, tak dipungkiri bahwa hadis merupakan realitas nyata dari ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Karena tugas Rasulullah SAW adalah pembawa risalah dan penjelas kandungan Al-Quran, itu berarti hadis hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari Al-Quran. Perkembangan penulisan hadis biasanya dikelompokkan ke dalam beberapa periode. Misalnya Hasbi As-Sadiqi membagi perkembangan hadis pada masa Nabi dan sahabat, yaitu abad pertama Hijriyah menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode pertama, masa Rasulullah SAW. Pada periode pertama, para sahabat langsung mendengarnya dari Rasulullah SAW atau dari sahabat lain. Rasulullah memerintahkan untuk menghafal dan menyebarkan hadis itu. Penyampaian hadis pada masa ini dilakukan dengan 2 cara. Lafaz asli sebagaimana lafaz yang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Cara kedua dengan menyampaikan maknanya saja, tidak menurut lafaz seperti yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode kedua adalah masa sahabat. Sebetulnya kodifikasi atau penulisan dan pengumpulan hadis telah dilakukan sejak zaman para sahabat. Namun hanya beberapa orang saja di antara mereka yang menuliskan dan menyampaikan hadis dari apa yang mereka tulis. Namun kebanyakan mereka hanya mengandalkan kekuatan hafalan yang mereka miliki. Hal itu di antara sebabnya adalah karena di awal-awal Islam Rasulullah sempat melarang penulisan hadis karena takut khawatir bercampur dengan Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, pengembangan hadis tidak begitu pesat sebab kebijakan
Sebab kebijakan kedua khalifah ini dalam masalah hadis lebih mengedepankan sikap berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Lain halnya pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Mereka sedikit memberi kelonggaran dalam pengembangan hadis, tetapi mereka masih tetap sangat berhati-hati agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah periode ketiga, masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Setelah berakhirnya masa pemerintah Sayyidina Ali, umat Islam dilanda fitnah besar. Sebabnya karena ada makar yang dilakukan oleh kaum munafik dan Yahudi. Saat itu umat Islam terpecah belah ke beberapa golongan. Dalam perkembangannya, golongan-golongan tersebut mulai memasukkan hadis dengan tujuan membenarkan golongannya dan menyentuhkan golongan lain. Kondisi ini mendorong para sahabat dan tabi'in berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan mengumpulkannya. Seiring berjalannya waktu dan Seiring berjalannya waktu dan meluasnya dunia muslim, penyebaran hadis yang lebih intensif dan bisa dipertanggungjawabkan menurut metode baru. Dalam belajar mengajar hadis dalam konteks ini, ulama membagi metode periwayatan ke 8 metode, yaitu yang pertama, metode as-sama' min lafaz asy-syekh. Seorang guru membacakan hadis kepada muridnya. Yang kedua adalah metode al-qira'ah al-syekh, yaitu periwayatan menghadapkan riwayat hadis kepada guru hadis dengan cara periwayat sendiri yang membacakan atau orang lain yang membacanya dan ia mendengarnya. Yang ketiga adalah metode ijazah, yang memberi izin kepada seorang untuk meriwayatkan hadis atau sebuah buku di bawah pengawasan oleh ahli yang telah memberikan izin tersebut, tanpa perlu membacakan buku tersebut kepadanya terlebih dahulu. Yang keempat adalah metode munawalah, yaitu memberikan buku kepada seorang murid. Yang kelima adalah metode kitabah. Seorang ahli hadis menulis hadis yang diriwayatkan untuk diberikan kepada seorang agar diriwayatkan. Yang keenam adalah metode i'lan. Yang keenam adalah metode i'lan. Seorang guru hadis memberi informasi kepada Yang keenam adalah metode i'lan. Seorang guru hadis memberi informasi kepada seseorang bahwa pemberi informasi telah memberikan izin kepadanya untuk meriwayatkan sebuah buku tertentu di bawah bimbingan para ahli. Yang ketujuh adalah metode wasiyah, yaitu mewariskan buku kepada seorang yang dapat meriwayatkan di bawah bimbingan dan kewenangan orang yang memberi wasiat itu. Yang kedelapan adalah metode wajadah. Seorang menemukan buku hadis orang lain tanpa ada rekomendasi perizinan untuk meriwayatkan di bawah bimbingan dan kewenangan seseorang. Yang selanjutnya adalah fungsi hadis sebagai dasar pendidikan Islam. Sunnah merupakan sumber pendidikan Islam setelah Al-Quran dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. Dalam awal penyebaran Islam, Nabi Muhammad mengajarkan dan mempraktekkan sikap dan perilaku yang baik kepada istri dan para sahabat. Lalu para sahabat juga mempraktekkan dan mengajarkan kepada orang lain. Maka tak pelak lagi era Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berhasil melahirkan generasi unggul dalam bidang moral, sikap, keagamaan, akhlak, dan intelektual dan sosial. Konsepsi yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam melahirkan generasi unggul pada periode awal Islam mencakup beberapa cara. Sebab utamanya adalah karena Islam memiliki beberapa keunggulan ajaran sebagai rahmatan lil alamin. Sifatnya yang universal dan komprehensif, kebenarannya bersifat mutlak dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Posisi Nabi Muhammad SAW sebagai evaluator atau segala aktivitas pendidikan setiap perilaku Nabi Muhammad SAW merupakan sebagai figur identifikasi atau uswatun hasanah bagi umatnya. Dalam posisi ini hadis merupakan penafsiran Al-Quran. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya Saudara Muhammad Ivan Trinarto akan menjelaskan metode memahami hadis. Metode memahami hadis. Memahami hadis tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum dalam memahami hadis Nabi, yaitu 1. Prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. 2.
prinsip hadis secara tematik sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Ali Mustafa Yaqub menyatakan hadis saling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah SAW dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain. 3. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. 4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal, formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, baca sesuatu yang hendak dituju, membedakan sarana dan tujuan. 5. Prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal dan universal. 6. Mempertimbangkan kedudukan Nabi Muhammad SAW, apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim panglima perang, ayah dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung di balik teks hadis tersebut. 7. Meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis, baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis. 8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang kuat. 9. Menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis sains. Kemudian metode memahami hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama, metode tahlili atau analisis. Metode tahlili digunakan untuk menjelaskan hadis-hadis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya, serta menerangkan makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan kecenderungan dan keahlian pensyarah. Dalam menyajikan penjelasan, pensyarah hadis mengikuti sistematika hadis sesuai dengan urutan hadis yang terdapat dalam sebuah kitab hadis yang dikenal dengan Kutubus Sittah. Pensyarah memulai penjelasannya dari kalimat demi kalimat, hadis demi hadis secara berurutan. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang dikandung oleh hadis itu, seperti kosakata, konotasi kalimat, latar belakang turunnya hadis jika ditemukan, keterkaitan dengan hadis lain, dan pendapat yang beredar di sekitar pemahaman hadis tersebut, baik yang berasal dari sahabat, para tabi'in maupun ulama hadis. Kitab syarah yang menggunakan metode tahlili mempunyai ciri-ciri berikut. A. Pensyarahan dilakukan menggunakan pola penjelasan makna yang terkandung di dalam hadis secara komprehensif dan menyeluruh. B. Hadis dijelaskan kata demi kata, kalimat demi kalimat secara berurutan dan tidak terlewatkan menerangkan sebab al-wurud dari hadis-hadis yang dipahami jika hadis tersebut memiliki sabab al-wurud. C. Diuraikan pemahaman yang pernah disampaikan oleh para sahabat tabi'in dan para ahli syarah hadis lainnya dari berbagai disiplin ilmu. D. Penjelasan munasabah atau hubungan antara satu hadis dengan hadis lain. E. Ada kecenderungan pada diri pensyarah pada salah satu mazhab sehingga timbul berbagai corak pensyarahan seperti corak fikhi dan corak lain yang dikenal dalam bidang pemikiran Islam. Kemudian metode ijmali global. Metode ijmali memberi penjelasan hadis sesuai dengan urutan dalam kitab hadis yang ada dalam Kutubus Sittah secara ringkas, tapi penjelasan itu dapat mempresentasikan makna literal hadis dengan bahasa yang mudah dimengerti. Metode ijmali memiliki 2 ciri-ciri yang sangat khas sebagai berikut. A. Pensyarah langsung melakukan penjelasan hadis dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. B. Penjelasan umum dan sangat ringkas. Pensyarah tidak memiliki ruang untuk mengemukakan pendapat sebanyak-banyaknya, namun penjelasan tersebut hadis-hadis tertentu juga diberikan agak luas, meskipun tidak seluas metode tahlili sebagaimana metode sebelumnya yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Metode ijmali pun terikat dengan kelebihan dan kekurangan.
3. Metode muqaran atau komparatif. Metode muqaran digunakan dengan cara 1. Membandingkan hadis yang memiliki redaksi sama atau mirip dalam kasus yang sama atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus yang sama. 2. Membandingkan berbagai pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. 48 metode ini tidak hanya membandingkan hadis dengan hadis lain, tetapi juga dengan pendapat ulama pensyarah dalam mensyarah hadis. Beberapa kitab yang menggunakan metode muqaran adalah Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi karya Imam Nawawi, Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Badruddin Abu Muhammad Mahmud Al-Aini. Seperti halnya metode sebelumnya, metode ini memiliki ciri-ciri yang sangat khas. Ciri utama metode ini adalah perbandingan, yakni membandingkan hadis dengan hadis dan pendapat ulama syarah dalam mensyarah hadis. Adapun ciri metode muqaran sebagai berikut. A. Membandingkan analisis redaksional atau mabahis lafziyah dan perbandingan periwayat-periwayat kandungan makna dari masing-masing hadis yang diperbandingkan. B. Membahas perbandingan berbagai hal yang dibicarakan oleh hadis tersebut. C. Perbandingan pendapat para pensyarah mencakup ruang lingkup yang sangat luas karena uraiannya membicarakan berbagai aspek, baik menyangkut kandungan makna hadis maupun korelasi munasabah antara hadis dengan hadis. Keterangan pun melekat kuat pada metode dan kekurangan yang dimaksud sebagai berikut. Kemudian F. Kesimpulan. Dari banyaknya metode yang dituliskan oleh para ulama, maka kami pemakalah menyimpulkan pada inti dari metode memahami hadis ialah kita kembali kepada pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama yang memiliki rantai keilmuan yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, seperti merujuk kepada kitab syarah hadis. Karena untuk memahami hadis tidak cukup hanya membaca arti, terutama tidak mengerti dengan segala aspek ilmu bahasa Arab, ataupun dia mengerti ilmu bahasa Arab tapi mungkin dia tidak mengerti tentang sebab-sebab wurud atau datangnya hadis, atau bahkan seperti yang diucapkan oleh Ali Mustafa Ya'qub menyatakan hadis saling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain. Maka tentunya mereka para ulama yang menulis kitab syarah hadis telah menjelaskan maksud-maksud hadis dan mengaitkan dengan hadis-hadis lainnya.